Teman-teman, balik lagi sama aku Ririn Arin. Di kasus kali ini aku lagi pengen membahas dua polisi yang lagi rebutan pemandu lagu. Bahkan pada akhirnya oknum komisaris polisi menyuruh anak buahnya untuk dihabisi. Bribtu Prayoga Adi Priyoto yang tugas di Blitar, punya istri dan punya anak, tinggal di Kanugoro, Blitar. Sekilas Bribtu Yoga nampak gak ada masalah apa-apa, namun sempat bercerita kepada sang istri kalau dirinya tengah gusar karena tengah bermasalah dengan atasannya sendiri, komisaris polisi. Padahal malam itu malam tahun baru dan dirinya berharap di awal tahun baru ini udah gak ada masalah apa-apa lagi. Bahkan Bribtu Prayoga pun menceritakan kepada istrinya tentang permasalahan dengan komisaris, namun tak menceritakan secara gamblang. Sementara di tempat lain ada seorang pria pengumpul rongsok yang juga dikenal sebagai paranormal, namanya Muat. Saat itu Muat gak sengaja ke Blitar untuk ritual agar dirinya bisa menghancurkan asmara antara Bribtu Yoga dengan wanita bernama Wati. Muat yang ritual di beberapa tempat namun nampaknya gak berhasil. Muat pun nampaknya menyerah hingga akhirnya dirinya berencana untuk menghabisi Bribtu Prayoga. Tanggal 31 Desember 2011 pagi hari dari Surabaya ke Blitar, tujuannya yaitu ke rumah Prayoga dengan memakai ransel. Sebelum jalan, Muat sendiri mengganti plat nomor motornya. Sampai saat itu Muat memastikan rumah Prayoga, namun tampaknya sepi. Muat pun bertanya kepada istri Prayoga apakah Prayoga di rumah, namun si istri menjelaskan kalau Prayoga memang tengah di kantor dan akan ada apel malam. Mengetahui Bribtu Prayoga gak ada di rumah, Muat sendiri akan menyusul Bribtu Prayoga ke kantor polisi tempat dirinya bertugas. Namun nampaknya di tengah hujan, bahkan dirinya sempat mampir ke warteg. Ternyata Muat tak sendiri, melainkan dengan seseorang yang memang dirinya bawa untuk sama-sama menghabisi Bribtu Prayoga. Lelaki tersebut adalah bernama Zaini yang selama ini selalu mengikuti Muat kemanapun Muat pergi. Karena Muat dikenal sebagai paranormal, Zaini nampak ingin belajar banyak kepada Muat. Hujan pun nampaknya udah reda. Muat yang kembali ingin ke kantor Prayoga untuk melihat Prayoga ada apa enggak. Akhirnya Muat pergi sendiri dan Zaini ditinggal di warteg. Sampai lagi di kantor polisi tempat Prayoga berdinas, namun nampak tak ada ciri-ciri Prayoga di sana. Akhirnya Muat pun kembali menjemput Zaini di warteg dan kembali lagi ke rumah Prayoga. Di sana ada istri Prayoga, pura-pura menjadi orang yang ingin rental mobil Yoga. Akhirnya ketahuan kalau Yoga memang tengah di jalan on the way pulang ke rumah. Menunggui dan mengintai Prayoga, akhirnya terlihatlah Prayoga menuju ke rumahnya. Disitulah Muat menahan Prayoga, menusuk Prayoga beberapa kali. Meski saat itu Prayoga mencoba melawan, namun nampaknya tak bisa. Mencoba mengejar Muat yang kabur dengan motornya, Prayoga akhirnya tetap lemah, dirinya terjatuh. Mendapat beberapa kali tikaman saat dirinya tak bisa mengejar pelaku, namun akhirnya Prayoga memutuskan dirinya ke kantor polisi tempat dirinya bertugas. Sesampai di lapangan kantor polisi, Prayoga pun jatuh pingsan, tak bisa lagi menahan rasa sakitnya. Beberapa rekan dari Prayoga yang kaget melihat Prayoga dengan kondisi berdarah-darah, akhirnya langsung membawa Prayoga ke rumah sakit. Dan teman-teman kepolisian yang lain langsung saja melakukan identifikasi dan olah TKP tempat di mana Bribtu Prayoga mendapatkan serangan. Sayangnya nih teman-teman, meskipun Prayoga dibawa ke rumah sakit dan cepat ditolong, namun ternyata kondisinya tak tertolong. Bribtu Yoga menghembuskan napas dan meninggal karena beberapa tusukan yang dilakukan oleh Muat. Bribtu Prayoga hanya berumur 26 tahun, dirinya meninggal ditusuk seseorang. Membuat gempar kota Blitar. Lalu apa yang terjadi? Sebenarnya ada hubungan apa si Bribtu Prayoga ini sama si Muat? Kok bisa si Muat menghabisi seorang polisi? Untungnya akhirnya semua pertanyaan bisa terjawab dengan cepat karena kerja keras pihak kepolisian. Saat pihak kepolisian datang ke tempat kejadian perkara, seorang saksi mengungkapkan menemukan satu ransel yang milik polisi atau milik pelaku. Akhirnya ransel tersebut pun diberikan kepada pihak kepolisian yang tengah menyelidiki. Namun setelah dibuka, si ransel ini ternyata isinya plat motor asli. Identitas seseorang bernama Zaini yang dicurigai polisi adalah pelaku, bahkan pemilik motor itu. Ya, ternyata tas ransel tersebut memang milik pelaku yang terjatuh saat dirinya mencoba menghabisi Bribtu Prayoga. Gak butuh waktu lama, akhirnya untuk pihak kepolisian langsung menangkap pemilik motor yaitu Ahmad Zaini. Saat diamankan, si Zaini ini membantah kalau dirinya membunuh Bribtu Prayoga, bahkan mengaku gak kenal sama sekali sama Bribtu Prayoga. Zaini sendiri menyebutkan kalau dirinya hanya diajak Muat yang kabur dan jadi DPO.
Setelah sembunyi, Muat pun tak tenang. Akhirnya Muat pun ditangkap setelah 2 minggu dalam pelarian pihak kepolisian. Muat mengaku dirinya membunuh karena diperintah mantan atasan Bribtu Prayoga sendiri, seorang komisaris polisi aktif bernama Ruslan. Menurut si Muat sendiri, antara Kompol Ruslan dengan Bribtu Prayoga memang ada masalah. Bahkan satu sama lain nampak kerap perang dingin. Masalahnya adalah ternyata seorang perempuan. Saat itu, Kompol Ruslan ingin menghabisi Bribtu Prayoga dengan cara ritual dukun dengan bayaran 5 juta. Namun sudah beberapa kali ganti dukun, ternyata nampak gak berhasil, membuat si Kompol Ruslan ini meminta uang bayaran lagi. Pada intinya, komisaris polisi Ruslan sempat memberikan uang 5 juta kepada Muat untuk guna-gunai Bribtu Yoga, namun tak berhasil. Nah, uang 5 juta ini kembali diminta. Namun Muat pun memberikan penjelasan kalau uang tersebut sudah habis dipakainya. Kesal karena cara dukun tak berhasil, akhirnya komisaris polisi Ruslan pun meminta Muat untuk menghabisi Bribtu Yoga dengan apapun caranya, asal nggak ada lagi Bribtu Yoga yang menghalangi hubungannya dengan Wati, seorang pemandu lagu yang juga ternyata SPG rokok. Ya teman-teman, ternyata permasalahan antara komisaris polisi Ruslan dengan Bribtu Prayoga adalah seorang wanita malam yang mereka rebutkan. Bahkan komisaris polisi Ruslan tak terima anak buahnya ada hubungan dengan Wati, pemandu lagu tersebut. Masih menurut Muat, pasca dirinya setelah menghabisi Bribtu Prayoga, dirinya pun bertemu dengan komisaris Ruslan. Saat itu bahkan kembali mendapatkan uang 10 juta karena telah berhasil menghabisi Bribtu Prayoga. Dengan pengakuan dari Muat dan juga bukti-bukti yang ada, akhirnya komisaris polisi Ruslan pun ditangkap dan diamankan. Membantah semua tuduhan, Muat kini memakai pengacara. Komisaris polisi Ruslan mengungkapkan dirinya hanya menyuruh Muat mengguna-gunain lewat dukun, tapi tak pernah menyuruh membunuh. Di tengah kesedihan keluarga Bribtu Prayoga yang harus meninggal di usia 26 tahun, sementara para pelaku nampak saling tuduh tak merasa salah satu sama lain. Dari komisaris polisi Ruslan mengaku dirinya tak bersalah dan hanya dijebak oleh Muat. Begitu juga Muat yang kesal karena komisaris polisi Ruslan tak mengaku untuk membunuh Bribtu Prayoga. Semuanya sudah punya istri masing-masing, namun tetap mereka malah rebutan seorang wanita malam. Saat itu Bribtu Prayoga pun mengaku kalau dirinya ada hubungan dengan Wati, namun komisaris polisi Ruslan tak terima. Karena ternyata komisaris polisi Ruslan pun ada hubungan, bahkan mengaku beberapa kali sudah tidur dengan Wati. Di persidangan ini pun memanggil banyak saksi, namun saksi Wati, wanita yang jadi perebutan mereka, nampaknya tak pernah kunjung datang meski dipanggil beberapa kali oleh pihak kepolisian. Wati seakan menghilang, tak mau berurusan. Padahal Wati saat itu ada kalanya dirinya dengan Bribtu Prayoga, namun ada kalanya dirinya pun dengan komisaris Ruslan. Hasil vonis hukuman setelah beberapa kali menjalani persidangan akhirnya keluar. Kompol Ruslan dihukum 16 tahun, Muat juga dihukum 16 tahun, sementara Jaini divonis 9 bulan karena tak tahu apa-apa. Nampak Jaini lah yang berterus terang tentang permasalahan ini terbongkar hingga dari awal sampai akarnya.